Darabala-bala. Yesus, kemuliaan hanya bagimu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku.
sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ya Abba ya Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Selasa 27 Agustus 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, shalom Ibu James. Apa kabarnya? Ya, luar biasa. Luar biasa. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kondisi hatimu adalah harta yang berharga. Saudara, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 22, saudara nanti baca di sini karena waktu yang tidak memungkinkan. Maka kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 14 sampai 22 itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama di dalam ayat 14 sampai 15 itu menunjukkan hubungan kita dengan sesama, yaitu etika. Tapi untuk ayat 16 sampai 22 itu inner, manusia batinnya kita. Ya. Mari kita pagi hari ini akan kita kupas, yaitu yang pertama. Di dalam ayat 14 dikatakan, 14 dan 15 ini satu paket ya. Ini berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, dikatakan bahwa jangan ada yang membalas
kejahatan dengan kejahatan, ya. Itu terhadap masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, ini sesuatu dikatakan 4 hal ini, menegur, menghibur, membela, sabar, ya ini satu paket ya. Hubungan kita dengan sesama. Saudara, kita sebagai manusia gak mudah ya untuk kita bisa membalas yang jahat dengan kebaikan. Ya. Seringkali kita balas yang jahat itu dengan yang jahat. Karena sering kita dengar orang berkata, bagaimana mungkin kita kan masih terdiri dari darah dan daging. Kalau dicubit juga masih sakit. Tapi saudara, ini pernah saya alami dalam hidup saya. Bagaimana saya membalas semua yang kejahatan yang dilakukan orang pada saya. Tapi saya balas dengan kebaikan. Saudara, kalau firman Tuhan disampaikan ini, pasti ada tujuannya. Karena di dalam kita melakukan firman Tuhan, memang secara pikiran dunia, ini aneh. Kok enak? Saya dulu pernah punya pikiran, kok enak saya harus membalas yang dia jahati saya, kok saya balas dengan kebaikan. Saya nggak salah, ya. Suami saya direbut, kok saya harus membalas dengan kebaikan. Tapi setelah saya dalami firman Tuhan ini, saya resapi, ternyata saya coba untuk melakukan. Ya. Saya punya satu tekad untuk melakukan kebaikan. Saudara, nggak mudah memang, saya merasa nggak mudah. Tapi kalau kita lakukan, saudara, maka ada kuasa. Karena firman Tuhan ini yang diberikan pada kita, itu pasti ada tujuannya. Ya, jadi satu paket menegur, menghibur, membela, dan sabar ya. Itu satu etika. Ya, karena apa? Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang hidupnya tertib. Ya, dan mereka ini harus menjadi satu teladan dalam pola kehidupannya, ya ketaatannya, pengharapannya, imannya, kasihnya, ya itu sangat memberi teladan, bahkan terkenal sampai di seluruh Makedonia. Saudara, mereka tidak boleh hidup menurut keinginan dirinya sendiri, membela orang yang lemah, bersikap sabar, ya, tidak mudah menyerah. Saudara, karena jemaat Tesalonika ini sungguh-sungguh saya katakan terkenal imannya, kasihnya, pengiringannya dengan Tuhan itu luar biasa, terdengar di mana-mana ya, dan menjadi contoh. Dan inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Yaitu satu etika yang diajarkan Tuhan di dalam 1 Tesalonika ini dikatakan bahwa kita harus melakukan itu. Kita harus sabar menghadapi segala sesuatu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Dan ini tingkat kebaikan yang paling sulit, saudara, yang dilakukan oleh setiap manusia. Saudara, saya pernah alami bagaimana ya waktu will saya itu melakukan bagaimana yang jahat terhadap saya. Jadi yang pertama, suami saya nggak boleh pulang, ya. Terus nggak boleh memberi uang dan sebagainya, ya dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh kasih anak-anaknya apa-apa dan sebagainya. Tapi saya harus membalas dengan kebaikan. Kalau suami saya datang pulang, saya tanya kesukaannya dia apa. Oh, kesukaannya ini. Saya belikan, saudara. Jangan bilang dari saya ya, kasihkan aja. Saya oleh-oleh dia. Jadi kalau suami saya berangkat ke Jakarta, dia kembali ke willnya, saya berikan sesuatu oleh-oleh ya. Dengan uang saya bilang jangan bilang dari saya memberi karena saya mau membalas
segala kejahatan dengan kebaikan. Dengan tulus loh saudara, ini dengan tulus. Saudara, harus ada pengampunan, saudara. Harus ada belas kasihan. Nggak gampang, sulit untuk melakukan. Harus ada pengampunan. Harus ada belas kasihan. Dan ini harus dipraktekkan dengan kasih. Ketika kita mengampuni orang bersalah, ya, dengan belas kasihan, ya, kepada mereka yang berbuat jahat, ini betul-betul tidak mudah, betul-betul tidak mudah, ya. Dan ini membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu adanya inner life, manusia batinnya kita yang kita perlu lakukan, ya, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kalau kita sendiri nggak mungkin bisa, tapi kalau Tuhan bersama kita, maka Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita sendiri nggak mampu, saudara, karena kita ini sebagai darah dan daging, dicubit masih sakit, saudara. Dibentak masih, pikiran ini masih jalan, saudara. Saudara, mungkin. Tapi kalau campur tangan Allah menyertai kita, maka kita akan sanggup melakukan. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Di dalam bagian yang kedua itu, bagian yang pertama, etika. Bagian yang kedua ini yang terpenting, yaitu ayat 16-22. Itu hubungan diri kita sendiri dengan Allah, ya, yaitu manusia inner life, manusia batinnya. Dikatakan kalau saudara baca nanti 16-22, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Itu ayat 16-22. Kalau kita mempraktekkan kehidupan kita seperti di atas, bayangkan kalau kita adalah pribadi yang sabar, sudah pasti kita tidak akan ada konflik. Kita akan mengalami kehidupan sehari-hari kita. Apalagi jika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Dan tidak hanya pada orang percaya, tapi semua orang. Maka saya percaya ini sungguh-sungguh sesuatu yang indah di mata Tuhan. Ya, kita akan menikmati surga di bumi ini. Dan inilah gaya hidup ilahi yang seharusnya dihidupi oleh setiap orang percaya. Yang pertama tadi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Manusia batinnya kita ini harus bersukacita senantiasa. Kalau kita pikir apa yang mendasari kita bisa bersukacita? Apa yang membedakan sukacita yang kita miliki sebagai orang percaya dengan sukacita yang ada di dalam kehidupan kebanyakan orang? Beda, saudara. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dan dunia itu beda dengan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dunia itu sementara, tapi sukacita oleh Roh Kudus ini adalah untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara, 1 Tesalonika 1 ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut, ya, penurut teladan, ya, penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, ya. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, bukan kita mengerjakan. Jadi jemaat Tesalonika ini menerima penindasan, tetapi dia menerima, ya, dengan firman yang dia punya, dia terima semuanya itu penindasan dengan sukacita, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan yang dikerjakan oleh dirinya. Ingat bahwa sukacita yang bersumber dari pribadi Roh Kudus. Jadi alasan kita untuk bersukacita adalah satu realita keberadaan Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita.
Oleh karena itu perlunya Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Saat kesadaran akan kehadiran Tuhan, realita Tuhan terbangun di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka dipastikan suasana hati kita ini akan penuh dengan sukacita oleh karena Kristus yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara Roh Kudus bekerja memberikan sukacita? Yaitu melalui firman. Firman ini yang mencuci hati kita. Oleh karena itu Daud senantiasa berkata, ujilah aku Tuhan. Lihatlah batinku, apakah aku ini masih berbuat salah. Itu Daud ucapkan dalam keadaan Daud mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tapi Daud tetap minta hatinya diselidiki oleh Tuhan. Jangan sampai dia berbuat salah. Saudara, biarlah kita setiap hari minta Tuhan menyelidiki hati kita, ya, supaya mungkin ada apa yang salah dalam hati kita segera diselesaikan. Saat kita menerima firman jadi dasar keyakinan kita, kita terima firman menjadi sikap hati kita, menjadi gaya hidup kita, lifestyle hidup kita yang tercetak dalam pikiran kita, maka sukacita kita pun menjadi bagian kita sangat limpah. Bahkan sifat ilahi itu akan permanen menjadi milik kita. Saudara, oleh karena itu dikatakan, ayo bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, ya. 2 dikatakan tetaplah berdoa. Saudara, kita harus pertahankan kehidupan doa. Sebab kehidupan doa yang kita bangun sedemikian rupa akan membuat kita semakin menyatu, semakin terhubung dengan Bapa di surga. Saudara, pada momen kita terhubung dengan Bapa di surga dalam doa, pada momen inilah sifat Tuhan itu akan menjadi sifat kita. Sifat ilahi menjadi sifat kita. Roma 12 ayat 2 mengingatkan di mana kita ini harus berubah setiap hari. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita tidak boleh sama dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi kita ini harus berubah dari hari demi hari. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Pikiran kita, pendengaran kita, ya, percakapan kita, perkataan kita, pikiran kita, itu harus kita perbarui dari hari demi hari. Tidak menjadi sama dengan dunia. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, harus ada perubahan. Jadi kita tidak perlu bergumul atau stres, merasa lelah, ya, emosi dengan kondisi keadaan manusia lain yang sifatnya tidak sama. Ya. Kita tidak perlu stres, emosi, lelah, ya, bergumul menghadapi keadaan di dunia ini yang keras. Ya. Akhir zaman akan terjadi masa-masa yang sulit dan sukar. Yang garang akan bertambah garang. Yang jahat akan bertambah jahat. Dan kita jangan sampai terbawa ke dalam keadaan yang demikian. Oleh karena itu diingatkan Roma 12 oleh ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia. Pembaruan pikiran kita ini harus dirubah. Justru terbalik, di tengah-tengah dunia yang garang, yang ganas, ya, kita tidak boleh menjadi sama, tapi sifat ilahi dalam diri kita itu akan bersinar, terang, cemerlang di tengah dunia keadaan yang semakin gelap, yang penuh dengan kekacauan,
kegoncangan yang bisa menekan hidup kita, bahkan menarik hidup kita untuk ikut dalam arusnya dunia. Saudara, yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Saudara, dikatakan mengucap syukur senantiasa. Ini adalah satu tekad. Karena hidup ini harus mempunyai tekad yang kuat untuk mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Itu diperlukan satu tekad, kemauan keras untuk kita segera melakukan. Dalam segala situasi, kalau situasi kita oke, lalu kita mengucap syukur, semua orang bisa. Tapi dalam suasana hati yang tidak enak, lalu kita punya kemauan tekad untuk melakukan. Ya. Ini firman, kan saya yang berkata ya, ini firman Tuhan. Kalau kita punya tekad untuk melakukan, mengucap syukur dalam segala perkara. Di dalam pengucapan syukur itu ada satu kuasa yang besar. Pengucapan syukur ada kuasa yang besar. Kita lihat Paulus di penjara. Di tengah-tengah di penjara, dipasung, dibelenggu. Tapi dia tetap mengucap syukur. Dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring, saudara. Sehingga semua orang penjara itu terdengar. Saudara, apa yang terjadi? Ada kuasa Allah turun. Semua belenggu terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Ada kuasa dalam mengucap syukur. Saudara, kebiasaan orang dunia itu sulit untuk mengucap syukur. Selalu apa yang dihadapi? Menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan hatinya. Mesti marah, jengkel, kesal, kecewa, emosi, menghadapi situasi yang buruk, situasi yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Mungkin kita tidak pernah mengalami hal itu, tapi jangan pernah kita masuk terlalu dalam di dalamnya. Segera pakai mulut kita untuk mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur, kita sedang menghancurkan pekerjaan iblis yang ingin mencuri damai sejahtera kita, yang membunuh, membinasakan suasana hati kita, pikiran kita, batin kita. Itu pekerjaan iblis. Kalau kita mengucap syukur, artinya kita menghancurkan pekerjaan iblis, saudara. Dan kita rugi besar kalau damai sejahtera kita ini dicuri, sukacita kita dicuri. Otomatis berkat kerajaan Allah pun akan dicuri dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, tapi damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan kalau hari itu kita tidak bisa menghancurkan pekerjaan iblis, maka kerajaan iblis itu memenuhi hidup kita. Sehingga kerajaan Allah, damai sejahtera kita akan hilang. Ya, saudara, sehingga suasana hati kita dalam keadaan baik akan menjadi jelek. Tapi kalau kita jaga suasana hati kita, kita mengucap syukur, maka aliran kehidupan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, betapa berharganya kondisi hati yang penuh ucapan syukur. Betapa berharganya kondisi hati yang penuh ucapan syukur. Saudara, hari ini di mana dunia sedang mengalami kegoncangan ya, yang mengerikan. Dan inilah salah satu harta berharga yang mesti kita jagai, yaitu kondisi hati kita. Yaitu kondisi yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara, jangan sampai kita terbawa dengan arusnya dunia, emosi, marah, saudara. Saudara, ketika kita memiliki harta ini, saudara, harta yang berharga. Kalau kita memiliki harta yang berharga, maka Tuhan akan menambahi dengan kelimpahan. Kondisi hatimu adalah hartamu, saudara.
Kita lihat kelimpahan apa? Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai ini, yaitu mempunyai kondisi hati yang dengan ucapan syukur, kondisi hati yang penuh ucapan syukur, yang kondisi hati yang baik, kalau kita mempunyai, maka kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai kondisi hati yang demikian, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 13 ayat 12. Baca itu, saudara. Jadi kalau kita punya kondisi hati yang baik, saudara, ini adalah satu harta kita, maka kita punya ini, maka kita akan diberi kelimpahan. Limpahan apa? Segala sesuatu yang Allah punya. Carilah kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Kelimpahan apa? Kelimpahan berkat, kelimpahan kesehatan, kelimpahan segalanya, saudara. Kelimpahan yang surga punya, saudara. Kelimpahan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau kondisi hati kita tidak punya harta kondisi hati yang baik, maka apa yang ada daripada kita itu diambil, saudara. Saudara, kuasa dari ucapan syukur ini akan kita alami di tengah-tengah dunia yang sedang penuh dengan kekerasan. Menghadapi hidup yang keras, tindakan keras, suara-suara keras, perkataan keras yang menyakitkan. Maka kita akan melihat bahwa semua ini tidak akan membawa efek dalam perjalanan hidup kita, tidak mempengaruhi hidup kita, sebab kita hidup dalam dunianya Tuhan. Ya, kalau kita hidup dalam dunianya Tuhan, dalam kondisi hati penuh ucapan syukur, maka kita akan dalam keadaan baik. Yang keempat, jangan padamkan roh. Pastikan setiap hari roh kita ini berkobar-kobar. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Rohmu biarlah menyala-nyala melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan harus dengan kondisi yang baik. Yang kelima, jangan anggap enteng nubuat-nubuat, saudara. Ujilah setiap roh, saudara. Ayo, pola hidup kita harus sungguh-sungguh berubah. Kita lihat bagaimana waktu kejadian di dalam Kejadian 7:23 bahwa Tuhan menghapuskan semua dari atas bumi. Hanya Nuh sekeluarga yang tinggal hidup di dalam bahtera. Kenapa? Nuh tinggal hidup dalam dunianya Tuhan. Dia hidup di dalam bahtera bersama keluarganya. Bersama binatang-binatang, bersama anak-anak mantunya, semuanya keluarga besar ada di dalam satu bahtera. Saudara, bagaimana Nuh dia bisa memimpin keluarganya hidup dalam satu bahtera, walaupun di tengah dunia penuh kekerasan, tapi mereka sekeluarga hidup di dalam damai sejahtera bersama Allah, tidak ikut dalam kekerasan dunia. Saudara, bahwa kondisi akhir zaman ini kita harus hidup dalam pola ilahi seperti Nuh. Yang terakhir, jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Saudara, kita tahu akar dari segala kejahatan cinta akan uang. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini kita belajar satu etika, yaitu hubungan kita dengan manusia, dan yang paling penting inner manusia batinnya, hubungan kita dengan Tuhan. Dalam ayat 16-22, maka saya percaya kalau manusia kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Harga yang paling mahal dalam hidup kita adalah manusia batinnya kita. Kondisi hati kita adalah harta yang berharga yang patut kita jaga. Amin. Kita akan berdoa, biarlah Tuhan kita semua akan menyelidiki setiap hati kita, kondisi hati kita, apakah hati kita ini sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan,
apakah kita ini masih menyimpang, ada kesalahan-kesalahan kita, perkataan-perkataan kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Ayo pada pagi hari ini saya percaya firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita percaya saat ini apabila kita menuruti firman Tuhan, maka apa yang kita kerjakan akan jadi berhasil. Hidup kita akan diberikan kelimpahan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, Hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.